Halo Brewokers, selamat datang di Kupas. Kita ulas film asik seru. Di video kali ini saya akan mengupas alur cerita film Perburuan tahun 2019. Film yang mengangkat tema kemerdekaan Indonesia ini mengisahkan para prajurit peta atau pembela tanah air bentukan Jepang yang melakukan pemberontakan terhadap Jepang demi memerdekakan Indonesia. Perjuangan yang sangat berat pun harus mereka lalui. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang tertangkap dan kemudian dieksekusi mati dengan cara yang begitu sadis oleh para tentara Jepang. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita kupas filmnya. Oktober 1943, Jepang membentuk PETA atau Pembela Tanah Air yang anggotanya adalah para orang Indonesia yang saat itu diberikan janji kemerdekaan Indonesia. Padahal faktanya mereka dipersiapkan untuk membantu Jepang dalam melawan sekutu. 2 tahun silam setelah PETA didirikan, para prajurit PETA yang mulai menyadari tujuan utama Jepang mendirikan PETA akhirnya melakukan pemberontakan yang saat itu dimulai di Blitar pada 14 Februari 1945 di bawah pimpinan Sodanko Supriyadi. Adegan berpindah menuju markas PETA, di mana saat itu terlihat para prajurit PETA yang sedang bermain olahraga kendo. Dan salah satu prajurit bernama Hardo berhasil mengalahkan Sidokan yang merupakan petinggi di markas PETA. Setelah selesai bermain olahraga kendo, Hardo dan temannya bernama Dipo terlihat tengah mengobrol. Dan tidak lama kemudian satu temannya lagi bernama Kartiman datang. Kartiman memberitahu bahwa Sodanko Supriyadi beserta pasukannya sudah bersiap untuk melakukan pemberontakan terhadap Jepang di Blitar. Hardo yang mendengar hal tersebut kemudian mengatakan bahwa mereka juga akan melakukan pemberontakan dan berniat untuk mengambil alih markas PETA yang saat ini mereka tempati. Malam harinya Hardo bersama yang lainnya terlihat sedang bersiap-siap untuk melakukan pemberontakan. Namun salah satu prajurit bernama Karmin sepertinya agak ragu dengan rencana pemberontakan tersebut dan ia memutuskan untuk tidak ikut melakukan pemberontakan. Tapi Hardo dan yang lainnya tetap akan melakukan pemberontakan ke markas PETA. Mereka pun bergegas untuk berangkat. Namun di tengah perjalanan mereka tiba-tiba diserang oleh para tentara Jepang. Banyaknya tentara Jepang membuat Hardo dan yang lainnya memilih untuk mundur dan terpaksa harus bersembunyi di hutan-hutan. Di Blitar, Supriyadi dan pasukannya juga gagal melakukan pemberontakan dan kini mereka pun menjadi buronan para tentara Jepang. Beberapa prajurit yang merasa sudah tidak punya harapan menyarankan kepada Supriyadi untuk menyerah saja. Namun sepertinya Supriyadi enggan untuk menyerah. Ia pun pergi meninggalkan pasukannya. Tidak lama kemudian beberapa tentara Jepang bersama seorang utusan mendatangi pasukan Supriyadi. Utusan tersebut memberitahu bahwa pihak Jepang menawarkan mereka untuk menyerah secara baik-baik. Jepang akan mempercepat proses kemerdekaan Indonesia. Ini tanda kesepakatan. Pasukan Supriyadi yang tidak punya pilihan akhirnya setuju untuk menyerah. Scene berpindah menuju Hardo dan yang lainnya, di mana mereka terpaksa bersembunyi di goa-goa. Dipo yang sudah tidak tahan dengan keadaan tersebut mulai mempertanyakan kepemimpinan Hardo. Mereka pun sempat terlibat perdebatan. Kau Hardo, kepalamu sudah mulai menggila. Kau juga mau dipenggal kepalanya? Ia paling tidak melakukan sesuatu. Dan pada akhirnya Dipo, Kartiman, dan yang lainnya memutuskan untuk meninggalkan Hardo seorang diri di gua tersebut.
Sementara itu, Ibu Hardo yang sedang sakit parah terus-menerus menangisi anaknya yang kini menjadi buronan Jepang. Sampai-sampai Ibu Hardo pun harus menghembuskan nafas terakhirnya. Dengarkan segala suara. Ayah Hardo yang sangat hancur hatinya memutuskan untuk mencari keberadaan Hardo. Hati-hati, Doro. Makasih, Doro. Ia pun akhirnya sampai di goa tempat persembunyian Hardo. Namun saat itu ia tidak menemukan anaknya. Hari demi hari Hardo lewati dan ia nampaknya mulai mengalami stres akibat kegagalannya melakukan pemberontakan. Hardo yang sudah cukup lama berada di gua tersebut memutuskan untuk pergi. Dan di perjalanan ia menemukan beberapa mayat penduduk yang dihabisi oleh para tentara Jepang secara sadis. Tidak hanya itu, ia juga melihat beberapa prajurit peta yang digantung di atas pohon akibat melakukan pemberontakan bersamanya. Hardo terus melanjutkan perjalanan dan ia pun akhirnya sampai di Blora. Di sana ia terlihat tengah memasuki sebuah ladang jagung dan di saat bersamaan ia teringat kenangan masa lalunya bersama kekasihnya yang bernama Ningsih. Adalah Ibu Pertiwi, sang pengasuh. Selang beberapa saat, Hardo secara tidak sengaja bertemu dengan ayah Ningsih yang kebetulan sedang lewat. Ayah Ningsih kemudian mengajak Hardo untuk pulang, namun Hardo menolak karena jika ia pulang maka kemungkinan ia untuk ditangkap oleh para tentara Jepang akan lebih mudah. Hardo pun memilih untuk pergi dan masuk ke dalam ladang jagung tersebut. Di sana ia menemukan sebuah gubuk dan ia pun memutuskan untuk beristirahat di gubuk tersebut. Namun tidak lama kemudian terdengar langkah kaki yang membuat Hardo panik dan ternyata itu adalah ayah Hardo yang diketahui adalah pemilik ladang jagung tersebut. Mereka pun terlibat pembicaraan, namun anehnya mereka tidak saling mengenal. Suaramu mirip anakku, persis anakku. Kau sakit. Istriku meninggal dunia. Di sisi lain, tepatnya di markas para tentara Jepang, terlihat orang suruhan ayah Ningsih tengah melapor bahwa kemarin malam ia melihat keberadaan Hardo. Si Dokkan yang mendengar hal tersebut seketika langsung memerintahkan Karmin dan yang lainnya untuk mencari keberadaan Hardo. Pencarian pun dimulai. Para pasukan Jepang menyisir ke berbagai penjuru. Namun mereka belum juga menemukan keberadaan Hardo. Hingga akhirnya mereka sampai di ladang jagung milik ayah Hardo. Mereka pun menanyai ayah Hardo. Namun ayah Hardo dengan cerdiknya berhasil mengelak. Dan Hardo pun akhirnya berhasil kabur dari gubuk tersebut. Tapi pada akhirnya ayah Hardo harus menanggung perbuatan anaknya. Ia pun dipenjara bersama Kartiman yang merupakan teman Hardo sewaktu di peta. Di sisi lain, pencarian terhadap Hardo masih terus berlanjut. Ayah Ningsih yang diketahui menjadi pengkhianat karena ialah yang memberitahukan keberadaan Hardo akhirnya mulai mendapatkan karma, di mana ia terus-menerus dipukuli oleh si Dokkan. Tidak hanya itu, ia juga ditanyai oleh si Dokkan, siapa orang terdekat Hardo. Ayah Ningsih pun menjawab bahwa orang terdekat Hardo adalah Ningsih, yang tak lain tak bukan adalah anaknya sendiri. Mendengar hal tersebut, si Dokkan langsung memerintahkan Karmin dan yang lainnya untuk menangkap Ningsih esok hari dengan tujuan untuk dijadikan pancingan agar Hardo keluar dari persembunyiannya. Ayah Ningsih yang tak tega anaknya akan ditangkap kemudian meminta keringanan kepada Karmin. Namun Karmin tidak menggubrisnya karena menurut Karmin itu adalah murni kesalahan ayah Ningsih. Singkat cerita, Hardo akhirnya bertemu kembali dengan Dipo. Dan tidak lama kemudian Kartiman yang baru saja bebas dari penjara beberapa hari lalu juga datang. Kartiman memberitahu bahwa kemarin malam ia mendapat kabar dari kakaknya yang bekerja sebagai tukang pos bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Dan hal tersebut seketika langsung disambut dengan gembira oleh Hardo dan Dipo. Kita merdeka, Mas. Namun tidak lama lonceng tanda kedatangan para tentara Jepang berbunyi. Seketika mereka pun langsung pergi dari tempat tersebut untuk bersembunyi.
Di sisi lain, Karmin terlihat sedang menemui Ningsih. Ia bermaksud untuk menangkap Ningsih. Namun hati nuraninya tidak bisa berbohong. Ia tidak tega untuk menangkap Ningsih. Dan ia justru menyesali perbuatannya selama ini yang sudah berkhianat kepada Hardo dan bangsa Indonesia. Ia kemudian memberitahu Ningsih bahwa dalang dibalik pemburuan terhadap Hardo adalah ayah Ningsih sendiri yang dengan tega memberitahu keberadaan Hardo kepada para tentara Jepang. Adegan berpindah menuju Hardo, Dipo, dan Kartiman yang akhirnya tertangkap oleh para tentara Jepang. Di saat bersamaan, tepatnya di rumah Ningsih, Shidokan datang dan langsung menginterogasi Ningsih. Shidokan mengancam bahwa Ningsih dan ayahnya akan dibawa ke Camp Petai jika Hardo tidak berhasil ditangkap. Sedikit informasi, Camp Petai merupakan polisi militer paling brutal yang dimiliki Jepang, di mana mereka memiliki hobi untuk menyiksa, bahkan membunuh tawanan dengan cara yang begitu kejam dan brutal. Di tengah interogasi, tiba-tiba terdengar teriakan dari para penduduk yang mengatakan bahwa peta telah dibubarkan. Karmin yang mendengarnya seketika menyarankan Shidokan untuk kembali ke markas pusat untuk memastikan hal tersebut. Namun Shidokan menolak. Ia tetap kekeh akan menghukum Ningsih dan ayah Ningsih. Selang beberapa saat kemudian, Hardo, Dipo, dan Kartiman yang sudah tertangkap dibawa ke rumah Ningsih untuk kemudian diserahkan ke Shidokan. Dan saat Shidokan akan mengadili Hardo, tiba-tiba terdengar suara dari penduduk yang memberitahukan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Tidak hanya itu, Soekarno-Hatta juga sudah memproklamasikan kemerdekaan. Soekarno-Hatta sudah memproklamirkan kemerdekaan. Merdeka! 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 Namun Shidokan yang tidak terima malah menembaki para penduduk yang menyuruhnya untuk pergi dari rumah Ningsih. Dan pada akhirnya Shidokan tewas dipenggal oleh Dipo. Dipo yang sangat marah juga terlihat akan memenggal Karmin yang telah berkhianat, namun Hardo melarangnya. Dan di saat itu juga mereka baru menyadari bahwa Ningsih terkena tembakan oleh Shidokan, dan alhasil Ningsih pun tewas. Dan film pun rampung. Baiklah, itu dia alur cerita film perburuan. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tinggalkan like. Dan jangan lupa subscribe channel ini, serta nyalain notifikasinya.